hari pertama Ica berangkat ke kantor menggunakan mobil baru. Senyum mereka di wajahnya. Namun di balik itu ada rasa gelisah yang tak tertahankan. Suami, ibu dan adiknya sudah mendengar kabar gembira ini. Suaminya dengan nada bercanda bertanya, "Wah hebat, udah dapat mobil operasional. Pak Bos baik banget sama kamu ya. Ia kan perusahaan lagi untung gede. Kan Ica yang ngelola neracanya. Jadi Pak Bos ngasih bonus kepadaku." Jawab Ica, berusaha terdengar meyakinkan, sambil memainkan ujung rambutnya gugup. Dalam hati, ia berharap suaminya tidak curiga pada sumber bonus sebenarnya. Memang, kinerjanya bagus, tapi bonus sebesar ini rasanya terlalu berlebihan. Ibu senang mendengarnya. Kamu bisa dapat bonus mobil. Hanya kamu yang dapat bonus mobil itu ya? Tanya ibu, matanya mengamati Ica dengan saksama. Ya bu, mungkin nanti yang lain, yang kerjanya bagus juga bakal dapat bonus mobil. Jawab Ica, berusaha agar suaranya terdengar santai. Dalam hati, ia berharap ibunya tidak curiga. Kalau di kantornya, sebagian besar karyawan sudah menduga Pak Bos begitu baik dengan Ica karena dapat servis memuaskan. Gosip tentang hubungan mereka sudah beredar dari sudut kopi hingga lift. Kasian sih sama Bu Firta. Celetuk Ani, salah satu karyawan. Tapi ya gimana lagi, Pak Bos kan punya uang. Timpal Budi. Meski belum pernah tertangkap basah, namun tatapan mesra mereka sudah cukup menjadi bukti bagi para karyawan. Mereka memilih untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan pribadi atasannya. Lagi pula, siapa yang berani melawan bos? Sampai kantor, Ica memarkirkan mobil sesuai arahan satpam. Belum keluar mobil, Ica melihat mobil Pak Dias masuk dan parkir di sebelahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengatur napasnya sebelum keluar. Saat bertemu tatap dengan Pak Dias, senyum mereka di wajah keduanya. Pak Dias menghampiri Ica. Matanya tak lepas dari sosok Ica yang semakin cantik dengan mobil barunya. Mobil barunya bagus sekali. Pujinya sambil mengelus lembut atap mobil. Nggak grogi ya bawa mobil baru? Tanya Pak Dias, suaranya lembut. Enggak dong Pak, dah punya SIM kok. Jawab Ica, matanya berkilau. Namun, di balik senyum itu, ia merasakan tatapan beberapa karyawan yang mengarah padanya. Beberapa karyawan melihat Pak Bos dan Ica berjalan berdua memasuki ruangannya. Tatapan mereka beradu antara rasa penasaran dan rasa tidak suka. Lihat saja, si Ica makin menjadi-jadi. Bisik seorang karyawan. Kasihan Bu Firta. Sahut yang lain. Kapan tubatnya Pak Dias sama Ica? Kata seorang karyawan, suaranya meninggi. Masih lama kali. Selama ada yang mau diajak main. Timpal yang lain lagi. Biarlah. Yang penting gaji kita lancar. Kata seorang karyawan yang lebih pragmatis. Namun, ada juga yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Gak enak aja lihatnya. Gumam seorang karyawan wanita. Nanti kalau ketahuan Bu Firta gimana? Udahlah, daripada kita ikut-ikutan pusing. Potong seorang karyawan lain. Yang penting kerjaan kita selesai. Ica menghela napas panjang. Ia tahu teman-temannya sedang tidak senang dengannya. Namun, ia merasa apa yang ia lakukan adalah haknya. Bonus itu adalah hasil kerja kerasnya, dan ia berhak menggunakannya sesuka hati. Ia tidak peduli jika ada yang iri atau dengki. Ah, bodoh amat. Gumamnya dalam hati. Ia lalu membuka laptopnya dan mulai mencari-cari barang-barang mewah yang ingin ia beli. Ica melihat Pak Daven yang tampak lebih fokus dari biasanya. Matanya terpaku pada layar laptop. Ia lalu melirik Pak Dias yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya tertutup bayangan. Sejak pagi, Pak Dias terlihat murung, berbeda dari biasanya yang sering melempar candaan.
Ica ragu untuk mendekat, takut mengganggu. "Pak Dias!" Sapa Ica pelan, memecah keheningan. "Kemarin berita tentang peristiwa di rumah dinas wakil wali kota ramai sekali, ya?" Pak Dias mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan tatapan Ica. Sejenak, ia terdiam, lalu tersenyum tipis. "Ih, dicuekin. Ya udah deh," kata Ica. Pak Dias melirik Ica, lalu tersenyum kecil. "Maaf ya, Ca. Lagi banyak pikiran." Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Setelah beberapa saat, Pak Dias berdehem. "Kemarin berita duel ajudan wakil wali kota itu ramai sekali ya? Telat menjawabnya, Pak," ujar Ica. Pak Dias hanya tersenyum. "Aku agak malas bahas berita itu. Ica kan tahu kalau aku malas kalau dengar nama wakil wali kota. Ngomong-ngomong, laporan keuangan sudah selesai belum? Kita perlu bahas presentasinya nanti sore." "Oh iya ya. Ya udah jangan bahas berita itu. Maaf," ujar Ica sambil menginput data keuangan ke komputer. Pak Dias mengangguk. "Ca, teman-teman gimana dengar kamu dapat bonus mobil? Awalnya sih rame banget, Pak. Ada yang seneng, ada yang iri. Tapi yang bikin agak risih itu si Budi. Dia sampai ngomong kalau itu cuma keberuntungan semata." Ica mengerutkan kening. Pak Dias menatap Ica dengan serius. "Jangan terlalu dipikirin, Ca. Buktikan aja kalau kamu memang layak dapat bonus itu." Sebenarnya, Pak Daven juga mendengar selentingan kalau bonus yang diberikan Ica menimbulkan pro kontra di kalangan karyawan. Tapi dia merasa ini perusahaan milik pribadi dan dia bosnya, bebas mau memberi bonus kepada siapapun. Cuma Pak dia sedikit khawatir kalau pemberian bonus mobil untuk Ica terdengar istrinya, Ibu Firta. Gratis ongkir banyak di Istriku terlalu sibuk untuk ngurusi soal perusahaanku, ujar Pak Dias dalam hati. Lagi pula, rumor pasti akan sebenarnya, Pak Daven juga mendengar selentingan kalau bonus yang diberikan Ica menimbulkan pro kontra di kalangan karyawan. Tapi dia merasa ini perusahaan milik pribadi dan dia bosnya, bebas mau memberi bonus kepada siapapun. Cuma Pak dia sedikit khawatir kalau pemberian bonus mobil untuk Ica terdengar istrinya, Ibu Firta. Istriku terlalu sibuk untuk ngurusi soal perusahaanku, ujar Pak Dias dalam hati. Lagi pula, rumor pasti akan cepat meredah. Pak, nggak jadi, ujar Ica, wajahnya memerah. Loh, kok nggak jadi? Hayo, kenapa? Tanya Pak Dias selalu beranjak dan mendekati manajer keuangannya lagi. Ada yang ingin kamu bicarakan, Ca? Atau kamu ingin aku bicara dengan karyawan yang lain? Pak Dias memperhatikan Ica yang sedang fokus bekerja. Ia kagum dengan dedikasi Ica. Tatapannya tak sengaja bertemu dengan tatapan Ica, dan sejenak waktu seolah berhenti. Ada kehangatan yang terasa di antara mereka. Kerjaannya bagus sekali, Ca. Kamu memang karyawan terbaik, puji Pak Dias. Ica tersenyum malu, pipinya merona. Terima kasih, Pak. Mereka melanjutkan diskusi tentang proyek terbaru, namun pikiran mereka seakan melayang ke tempat lain. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuyarkan konsentrasi keduanya. Pak Dias dan Ica refleks melepas pelukan, jantung keduanya berdebar kencang. Pak Dias kembali ke tempat duduknya, sementara Ica berusaha mengatur napasnya. Pintu pun terbuka, memperlihatkan seorang karyawan dengan ekspresi datar. Maaf, Pak, ada paket untuk Anda. Ica menerima paket itu. Kotaknya terasa dingin dan berat, seakan berisi sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat kantor yang samar-samar terlihat. Seketika, suasana di ruangan berubah tegang. Pak Dias menatap paket itu dengan curiga, pikirannya berkecamuk. Saya tidak memesan apa-apa, gumamnya. Pak Dias perlahan membuka paket itu. Jantungnya berdebar kencang. Setelah sampul dibuka,
Di dalamnya ada dus besar berwarna merah marun yang elegan. Dengan hati-hati, ia membuka dus itu. Di dalamnya tergeletak sebuah kotak perhiasan kecil yang berkilau. Ketika dibuka, sebuah baju koko, sarung, dan peci. Tidak hanya itu, terselip sebuah jam tangan mewah di dalamnya. Pada bagian belakang jam tangan terukir nama Pak Dias dan tanggal hari ini. Terdapat sebuah kartu kecil di samping jam tangan tersebut. Pak Dias membaca pesan itu dengan penuh haru. Selamat ulang tahun suamiku tercinta. Semoga selalu sehat dan bahagia. Cintamu, Firta. Pak Dias tertegun membaca tulisan itu. Ia baru menyadari kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Pak Dias tidak menyangka sang istri masih ingat dan memberikan kejutan yang begitu indah. Rasa bersalah yang mendalam menghantam hatinya. Apa itu, Yang? Tanya Ica dengan nada polos. Pak Dias berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. Ini dari istriku. Dia bilang aku harus potong rambut. Ia menunjukkan kartu ucapan itu yang sengaja ia ubah tulisannya. Ica tertawa kecil. Wah, bosku ternyata masih disayang istri. Wah, ulang tahun ya, Pak? Selamat ya. Rayain sama istri di rumah, ya? Ujar Ica dengan senyum tipis. Pak Dias hanya mengangguk canggung. Dalam hati, ia merasa bersalah dan tidak enak hati pada Ica. Ia segera mengambil handphone dan menghubungi Firta. Setelah percakapan singkat, Pak Dias pamit pada Ica. Aku keluar dulu, Ca. Terima kasih atas ucapannya. Ia mencium pipi Ica sekilas, lalu bergegas keluar ruangan. Ica menatap punggung Pak Dias yang menjauh dengan perasaan sedih. Ia menyadari bahwa hubungan mereka tidak akan pernah bisa menjadi seperti yang ia harapkan. Mungkin ini yang terbaik, gumamnya dalam hati. Sementara itu, dalam perjalanan menuju balai kota, Pak Dias merenung. Ia merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Aku telah menyakiti Firta, gumamnya dalam hati. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi suami yang lebih baik. Tak berapa lama, mobil Pak Dias sudah meluncur mulus memasuki halaman megah balai kota. Ia memarkir mobil di tempat yang telah ditentukan, jantungnya berdebar tak menentu. Langkahnya terasa berat saat menuju ruangan wali kota. Setelah mengetuk pintu, ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Firta sedang asyik membaca berkas, terlihat begitu fokus. Ia belum menyadari kehadiran suaminya. Fir, sapa Pak Dias pelan. Firta terkejut dan langsung berdiri, senyumnya merekah. Mas, sudah sampai? Tanyanya, matanya berbinar. Pak Dias duduk di sofa, menghela napas panjang. Rasanya seperti berkunjung ke kantor asing. Gumamnya. Firta tertawa kecil. Ya, memang agak berbeda ya, suasananya lebih formal. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Firta menghampiri Pak Dias. Yuk kita keluar, terserah mas, mau dibawa kemana istrimu ini? Ajak Firta dengan senyum manis. Bagaimana kalau kita makan malam romantis di restoran favoritmu? Usul Pak Dias. Ide bagus. Jawab Firta. Aku sudah rindu suasana restoran yang tenang. Pak Dias dan Firta melangkah keluar dari gedung megah balai kota. Cahaya senja membingkai wajah mereka yang penuh kelegaan. Pak Dias membukakan pintu mobil pribadinya untuk Firta, sebuah mobil klasik yang selalu menjadi kebanggaannya. Mereka melaju perlahan, menikmati suasana kota yang mulai ramai. Ingatkah kamu saat kita pertama kali berkencan? Tanya Pak Dias sambil melirik Firta. Firta tersenyum. Tentu saja,